Hadir, Pak Pak. Hadir. Nah, gitu lah. Ngeliatin mukanya nggak apa-apa lah, enak kita. Oke ya, udah. Ini 26 orang. Oke. Kalau dari presentasi tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ya? Tapi Ada, Pak. bisa bikin keyword-keyword ya. Saya tertarik di bidang apa, mau jadi apa, terus dan seterusnya bisa ya keywordnya. Saya kembali ke nyanyian saya lagi, boleh ya? Iya Pak, boleh Pak. Ya. Mudah-mudahan masih semangat ya. Nah, udah kelihatannya di layar ya. Tadi kan saya udah nyanyikan, saya udah nyanyikan yang pertama ya, tentang to become a good researcher lah ya. Ini ada banyak how to do research dan segala macam, saya skimming aja, nanti saya kirimin filenya aja ya. Nanti Anda baca sendiri aja. Nah, saya akan nyanyikan sedikit lagi supaya nggak bosen ya. Yang tentang punyanya si Nisa ya. Dan punyanya Habibie. Sisanya nanti saya kirimin file-file. Oke. Nah, pertama saya nyanyikan dulu punyanya Nisa nih ya. Punya Nisa. Bentar. Oke. Ini ya. Punyanya Nisa ini punyanya Nisa waktu seminar masih kurang-kurang bagus ya. Nggak apa-apa ya. Ini lupa nih angkatan berapa ini. Ya, teman-teman mungkin tahu, saya nggak terlalu hafal nih angkatan berapa. Nah, dia pokok bikinnya kayak gini nih waktu di awal-awal ya, seminar apa tuh? Seminar hasil apa-apa. Ya. Ada pendahuluan, simulator, metode penelitian, bla bla bla. Nah, intinya dia mau melakukan pengujian otomatis dengan menggunakan algoritma genetika. Ini keywordnya. Jadi pengujian perangkat lemak definisinya adalah ini. Ya. Terus pengujian otomatis itu ada macam-macam ya. Salah satunya dengan nge-generate test generation ya. Dan test generation itu yang kita pakai itu algoritma genetika. Itu ada beberapa orang yang pakai. Nah, kemudian tujuan penelitiannya, kemarin saya udah ngomong sama Ditya, tujuannya adalah menerapkan algoritma bla bla bla, membandingkan hasil manual, otomatis, dan algoritma genetika. Sebenarnya sederhana ya. Nah, kalau udah punya kata-kata tujuan, maka tinggal buat perumusan masalah. Jadi, dari kata-kata tujuan ini tinggal dibalik katanya menjadi bagaimana. Ya. Jadi kalau ada tujuan merawan ya bagaimana merawan dengan pengujian Allah. Kalau gitu doang ya. Makanya hasilnya itu bagaimana membandingkan, karena research question, ya kan gitu tadi. Nah, tinggal ditambahkan dalam kasus ini adalah kasusnya. Ya. Dia nyobain namanya program segitiga sama kaki sama sisi ya, namanya three-class problem ya. Anda bisa lihat di paper-paper banyak ya. Dan bagaimana ngecek parameter uji dan cakupan coverage-nya. Itu ada di chapter 2 dari buku ya. Nah, sebelumnya dia masih modelnya kayak ini chapter-chapter ya. Chapter 1, 2, 3 gini ya. Masih belum mantap lah metodologi penelitiannya. Tapi ya oke udah. Nah, yang paling penting adalah setelah literatur yang Anda akan lakukan sekarang nih. Jadi kalau ada paper, Anda pilih yang bagus-bagus, kemudian Anda buat perbandingan papernya gitu. Misalkan ini paper reconciling manual automated bla 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 itu tahun 2007, dia menggunakan manual otomatis iya, metodenya object oriented testing. Ya, hasilnya bla bla bla. Kemudian GE 2009 nggak ada manualnya otomatis iya, dengan GE iya, pet testing bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan posisi di mana dia berada. Si siapa nih? Si Nisa ini ya. Nanti Nisa akan memenuhi semua ini, hampir sebagian besar dia penuhi. Nah, ini kasusnya ada di buku ya.
buku yang Anda punya yang Cambridge itu ya, nanti kita akan ada sampai chapternya tentang trikelas ini. Ya, jadi bagaimana kita menganalisa apakah ini segitiga sama sisi atau sama kaki dan seterusnya. Kalau dibikin secara algoritma seperti ini ya. Sisi 1, sisi 2, sisi 3 dan seterusnya ya. Bila sisi 1 tidak sama dengan sisi 2 dan seterusnya, maka dia segitiga sembarangan, bukan sama sisi, bukan sama kaki gitu ya. Kalau kedua sisinya sama, maka sama kaki. Kalau ketiga sisinya maka sama sisi. Namanya isoklin dalam bahasa Inggrisnya, kalau di papernya. Ya, Anda bisa lihat. Atau dalam bahasanya sama kaki sama sisi. Nah, ini kan dicobakan, ini namanya test case. Ya. Ada nilai 3 di sisi yang pertama, nilai 4 di sisi yang kedua, nilai 5. Ini makanya jenisnya segitiga sama siku-siku. Kalau 7, bla bla bla, ini sembarangan, dan seterusnya ya. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang akan dibuat secara otomatis sama AI dan dapat otomatis juga. Kurang lebih gitu ya. Kalau ini dilakukan programnya gede, ini kan program kecil. Ini akan capek sekali. Kalau program yang 100 line of code atau 1000 line of code, ya ini capek sekali. Tapi karena ini program kecil, kita buat bisa eksperimen, kita bisa ngelihat kecepatannya. Ya. Nah, langkah-langkahnya yaitu, kalau buat yang manual ya, siapkan code-nya, hitung statement and branch-nya, siapkan test case-nya, uji statement branch, dan itu. Maka dia test case-nya ini kalau dalam teoritis dia begini, ukuran coverage kurang lebih begini. Ada 18 statement, dan seterusnya. Jumlah statement yang ada dieksekusi, jumlah statement yang nggak dieksekusi. Nah, dia gambaran seperti ini. Nanti kita akan sama belajar. Jadi, if then else ini gambaran begini-begini. Ya. Nah, ini kalau dibikin pad, ya, pelajarannya si Herbert minggu berapa ini jalur pad-nya. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, N. 1, 2, 3, 5, 6, N. 12, N, dan seterusnya. Nah, kalau dijalankan programnya itu, ya, kita lakukan tes manual, ya, itu kita pakai, ini namanya branch code, ya, dan seterusnya ini, maka dia waktunya kira-kira kurang lebih ini sampai selesai itu 8-50 second, dan seterusnya. Ya. Jumlah test case yang jalankan itu kurang lebih ada 5 test case, 4 test case, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kita lakukan pengujian otomatis, ya, menggunakan tools-nya. Nah, kalau kita pakai uji otomatis, dia kurang lebih begini. Ya. Salah satu tool otomatis itu Selenium. Ya. Nah, tapi dia nggak puas juga. Udah melakukan manual, udah melakukan otomatis, dia mau melakukan pakai AI. Ya, kalau bisa cuma klik aja semua beres. Ya, maka dia buat ini, ya, langkahnya. Nah, tadi ininya dipakai algoritma genetika, ya, dicari kromosom yang paling handal lah bahasanya, yang paling fitness, dan seterusnya. Ya. Ini algoritma genetika, saya nggak akan bahas ya. Nanti Anda bisa baca paper-papernya. Dari yang tadi dia cobakan menggunakan algoritma genetika, maka dia akan mencari yang optimum, waktunya jadi lebih pendek. Nah, kalau dibandingkan, ya, pengujian, ya, dia akan lebih, yang pertama 100% ya pakai yang manual ya, 100% di coverage-nya, kecepatannya tuh berapa tuh, 7,9 menit. Ya, yang ini 100% di coverage, kecepatannya 1,5 menit, yang pakai AI lebih cepat lagi, 100% 0,7 menit. Artinya cepat ya, pakai GA. Oke. Saya stop dulu. Ada pertanyaan nggak? Bert, tidur? Hadir. Ada ya, oke ya. Nah, ini pada saat dia bikin ini pemahamannya masih ya belum maksimal lah. Di akhir-akhir dia akan
lebih bagus. Ini seminar yang pertama lah. Ya. Saya lanjutin dikit lagi ya. Mudah-mudahan masih betah ya. Nah, ini dia nanti jadi lebih bagus ya di presentasi di mana? Di IEEE. Saya nggak usah ini, Anda bisa baca di internet ya, analisis of statement branch loop coverage in software testing ya bla bla bla. Yang Anda bisa baca sendiri di internet, ada di Google Scholar saya. Nah, sekarang tinggal satu lagu saya ya. Yang SDP ya, software defect prediction. Nah, ini penelitian saya yang istilahnya yang lagi saya lagi nyari banyak temen ya. Jadi penelitian ini karena kena di AI, kena di software, dan trennya bagus ya. Trennya saya lihat di bidang penelitiannya kencang, karena di software engineering penelitian yang sekarang lagi tren adalah empirical software engineering ya. Jadi bukan software engineering yang manajemen atau apa, tapi yang empirical, yang ada datanya dan mengarah ke AI, itu yang lagi tren. Saya coba nyanyikan sedikit ya, mudah-mudahan nggak bosen. Ya. Ini juga sama, ini juga buatan si Habibie di etapa keberapa ya, belum bagus-bagus amat ini, belum dia presentasi di IEEE. Nah, jadi kalau lihat itu bahwa kalau kita biarin, kita rilis software, perbaikannya di ujung-ujung, maka cost-nya tuh semakin tinggi. Jadi sebaiknya kalau ada kesalahan di awal-awal, perbaikannya masih minim. Ya. Tapi kalau kita biarkan defect-nya atau kerusakannya di jauh-jauh, dia akan lebih mahal cost-nya. Ya. Kalau di awal-awal kan Anda cuma gambar-gambar doang kan, cuma nulis-nulis model, analisa desain. Tapi kalau udah di sini udah ada programmer masuk, ini programmer itu satu line of code itu bisa 20.000, 50.000. Mahal sekali. Jadi kalau dibiarin dia salah, biaya yang dikeluarkannya untuk memperbaikinya akan sangat-sangat mahal ya. Nah, ini ada papernya AI based software defect predictor discover 75% defect in program and decrease use of time and cost that have been wasted in testing phase by 25% rather than manual testing ya. Kayak gini. Oke. Saya lanjutkan ya, itu software defect historinya tuh ada macam-macam. Pokok ada data software yang cacat, kemudian kita menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisanya itu ya. Nah, kalau definisi cross defect prediction artinya gini. Ya biasanya sih yang kita pakai ini yang trennya yang OO matrix ya. Jadi aplikasi yang menggunakan kelas, objek dan seterusnya ya. Biasanya nih data kita nih nggak cukup. Misalkan kita bikin software, kita mau analisa defect, nggak cukup datanya karena softwarenya terlalu kecil. Maka kita tambahkan project-project lain, ya project-project open source yang punya data banyak sebagai mixing dari data kita. Baru kita analisa. Ya gitu ya. Nah, metrik-metrik untuk mencari defect ya itu macam-macam ya. Ya. Ada yang kita lihat secara tradisional code ya, berarti yang pakai if detect bengek ya. Ya. Kemudian berdasarkan proses dan objek oriented ya, trennya nih COK ya, ini trennya di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat tren dari penelitian-penelitian itu macam-macam ya. Misalkan si Malhotra ini, machine learning literature, saya juga masukin ada salah satu paper yang Anda nanti akan pilih ya. Itu dia banyaknya tuh yang di sini nih, di Bayesian learner ya. Yang agak tengah-tengah neural network assembler ya. Terus yang decision tree juga termasuk yang banyak ya, biru tinggi ya. Jadi kuning sama biru tinggi sama artinya banyak yang pakai untuk penelitian ini ya. Nah, kemudian formulation problemnya ini ingat sekali lagi ini formulation di level awal ya. Jadi ya pertama dia pakai open source project ya. Ada An, Lucian, Log4j ya. Nah, kemudian algoritma yang dia pakai adalah naive Bayes. Kemudian dia banding-bandingkan ya between ya antara yang manual nih, code review ini manual,
dan menggunakan naive Bayes AI, ya. Dan mencari ya performanya, itu hal biasa dalam data mining. Nah, kemudian letrat yang CACOCO tadi CKOO tadi udah diceritakan juga oleh siapa lupa ya tadi presentasi yang pertama ya Fajar ya. Ya ada parameter-parameter ini ya. Weight method per class, depth inheritance, bla 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 bla. Nanti kita akan perdalam lagi kalau masih agak lupa-lupa ya. Kemudian kita akan mengukur precision undercall true positive, true negative ya. Ini cerita lama juga Anda sering dengar di mana-mana. Nah, yang paling penting adalah ini lagi, literatur review. Jadi kita neliti posisinya di mana terhadap peneliti yang lain. Ya. Ini kan kelihatan ya. Bahwa si penulis ini atau si Habibie ini dia posisinya di sini. Dia melakukan dua ini, dibandingin yang lain melakukan yang dua di atas ya. Tapi ada satu lagi sebenarnya dia lupa, dia pakai cross divide, oometrics, dia sebenarnya ada lagi satu lagi prediction ya. Ada yang nggak pakai prediction, ada yang pakai prediction. Jadi data yang history dia duga, ada yang cuman analisa tanpa prediction ya. Nah, ini kira-kira kurang lebih ini kira-kira modelnya dia ya, riset metodologinya ya. Nah, ini dataset yang dipakai ya. Jadi correlation between method, tools, parameter, and result. Misalkan datasetnya apa, ini dia ngambil dari Lucene ini segala macam, parameternya apa, training datanya apa, code metric extraction-nya apa yang diambil, learning datanya, prediction apa. Ini AI lah ya, Anda kalau misalkan perlu nanti saya nyanyikan lagi ya. Tapi mudah-mudahan kurang lebih paham lah ini. Nah, tools-nya, datasetnya itu tadi udah dipahami. Ada dia sebenarnya menggunakan Python ya, alat ukur pengukurannya, tapi code-nya yang diambil adalah code Java semua. Ya. Ulangi ya. Tools-nya, alat ukurnya ini menggunakan Python, tapi code yang dianalisa semua rata-rata Java. Ya. Kenapa Python? Karena dia mau pakai skitlearn ini. Ya, kalau Anda pahami ini kita di machine learning, hebat apa segala macam, saya udah pernah ngajarin bahwa ini semuanya ini Python semua. Ya. Dan ini training datanya. Nah, kemudian dia mau aplikasi yang mau dites apa? PetStore. Ya, Java tadi. Ya, terkenal sekali aplikasi PetStore. Kalau Anda belajar J2E, aplikasi PetStore ini terkenal sekali. Ya. Hampir semua orang yang belajar J2E, dia dimulai dengan aplikasi PetStore. Kemudian dataset gathering-nya, ya, kumpulin, metric code extraction-nya, dan seterusnya ya. Jadi saya nggak ini, nanti Anda baca aja ya, capek saya. Nah, selesai lah ya. Oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan nggak? Oh, pada tidur kayaknya nih. Halo? Bangun ya. Bangunlah dari tidurmu. Bangun, Pak, bangun. Hadir, Pak, hadir. Masih semangat kan? Nah, masih ya. Nah, kembali ke dunia nyata. Intinya nanti teman-teman akan buat proposal penelitian atau tulisan di bidang software testing ya. Saya sih prefernya di bidang software defect prediction ya, karena unsur machine learning-nya dan tetek bengeknya banyak ya. Makanya paper yang saya kasih untuk tugas sekarang itu software yang mengandung tentang software defect prediction. Udah lihat papernya? Halo? Udah, Pak. Udah? Berapa sih? Udah. Oke. Nah, siap-siap rebutan ya. Nah, ini yang paling seru nih permainan ini kan. Rebutan itu kan yang paling enak kan. Ya, rebutan. Saya akan buka rebutannya sebentar lagi. Ya. Anda download dulu paper-papernya, udah download belum? Apa dari BD aja, Pak? Hah? Download udah? Atau Erika udah download? OTW download, Pak. Belum, Oke, Pak. ya. Internet saya mati. Waduh, itu problem itu. Pokoknya koordinasi sama kelompok ya. Ini karena kerjaan kita kelompok terus.
Jadi kalau ada yang mati, yang temennya yang lebih bagus, siap-siap ini apa Bar, cari yang bagus, Bar. rebutan ya. Oke. Udah ya, pilih salah satu paper udah. Nah, sekarang saya tambahkan ininya, notepad-nya. Saya bikin Excel-nya. Oh, Excel-nya pakai Excel yang tadi aja ya, tinggal tambahin di sampingnya ya, mendingan gitu ya. Ditambahin. Ini masih saya share apa udah saya tutup ya? Oh, masih bisa ngedit ya? Ini linknya masih saya kasih kan? Link yang edit tadi saya copy lagi ya linknya kalau masih yang belum. Nah, Anda tambahkan aja di samping sini nih, di samping saya kasih aja nih. Samping ini di IG lah. IG saya tambahkan paper judul dipilih biar nggak rebutan. Rebutannya sekarang aja, habis itu nggak rebutan lagi. Ya, ada ya. Judul ininya di sampingnya ya, Pak? Iya, iya. Coba lihat di apa, kolom G itu udah saya tambahin kan? Paper Kolom G. Nah, ntar saya warnain sebentar. Saya warnain warna coklat muda. Oke, Pak. Ya udah lihat ya. Nah, itu tulis di situ sesuai kelompoknya, ya, papernya, biar kita nggak rebutan. Atau mau diskusi nanti? Enaknya gimana? Nanti aja, Pak, nanti. Nanti ya, oke. Biar Pak Bro nggak ngeliat ya. Ya udah, oke. Nah, intinya gitu ya. Nanti ada paper, teman-teman analisa, siapin mind map dan PowerPoint-nya. Saya bikin tanggal ininya, tanggal tugasnya. Seminggu cukup ya. Karena dari situ kita akan berkembang kemana-mana. Kayak eksperimennya. Jadi kan, ini kan baru baca papernya. Terus eksperimennya. Ya. Saya bikin tugas 2, review, paper, PP. Ya. Si tugasnya. Saya bikin kelasnya, due date-nya. Kita due date-nya Senin aja ya. Senin ya. Kan bertiga kuat ya Senin ya. Tanggal 23. Monday. Waktunya malam-malam. Ya. Sign. Ini saya copy. Ini saya pertama. Ini tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Oke, save. Udah lihat ya? Pada lihat yang tugas kelompoknya? Halo? Iya, Pak. Lihat ya? Iya Pak, lagi dilihat Pak. Oke. Lagi Nah, dicek, Pak. Yang minggu depan
ngapain? Pertama, minggu depan presentasi. Presentasi buku ya. Berarti chapternya Egbert ya, sama tim ya. Bert? Siap, siap. Oke. Wajib yang si dari Cambridge itu. Kedua, tugas yang tadi review paper. Saya pilih dulu. Saya pilih satu grup atau 2 grup ya. Grup ya. STP ya. Yang bagus-bagus lah yang pertama. Yang lainnya nanti ini. Ya, itu minggu depan ya, agenda minggu depan ya. Udah kebaca ya? Pak. Oke. Ada pertanyaan, protes, keluh kesah? Nah, saya bikin absen minggu ini aja ya, biar saya kasih questionnaire untuk hari ini, biar kayak absen aja. Ya, saya bikin bentar, biar tambah semangat kita. Banyak tugasnya.
Coba lihat, udah lihat belum? Yang tugas baru. Bud? Yang di classroom, Pak, yang SDP paper 2. Yang review question, bukan yang paling baru, yang question, review question. Presentasi Bro dan Fajar. Ada ya? Ada ya? Ada, Pak, ada, Pak. Ada. Nah, itu dikerjain sampai jam 12 malam ya? Malam ini, Pak. Hari ini, Pak. Iya, yang itu. Itu jadi biar nggak ngantuk. Udah pada ngantuk kali, Pak. Pak, kuliah pagi besok, Pak, kuliah pagi. Hah? Boleh nggak Makanya, Pak kalau misalkan besok Pak? enggak. Ini kan sekalian absen. Gampang kok. Coba lihat. Baca dulu. Sekalian absen. Baca dulu. Kalau ada mau pertanyaan. Kalau enggak kita akhiri. Terus yang kelompoknya sebaiknya saya tutup aja lagi ya. Yang kelompok yang itu. Kalau enggak nanti saling ini menulis. Bagaimana nih? Oh, udah saya lihat udah mulai menulis tuh. Papernya udah saya lihat udah mulai tulis. Sebaiknya saya tutup aja kan?
Daripada ntar saling ngapus-ngapusin, ntar nggak bisa dikontrol. Pak, untuk yang materi 10, materinya apa, Pak? Materi 10. Belum, sabar. Saya nafas dulu ya. Ntar berapa hari ntar saya kasih, tenang aja, jangan khawatir. Materi banyak. Kalau bisa materinya itu pilih berdasarkan paper yang Anda mau pilih. Jadi ntar saya nyesuaiin bukunya. Misalkan nih deep learning nih. Ini keren juga nih yang ambil deep learning prediction, siapa nih? Alifa sama dan lain-lain, ini keren. Kalau bisa ini berhubungan dengan paper-paper yang atau buku yang mau kita pelajari nanti. Biar jadi satu kesatuan. Satu lagi yang ada fish method apa itu juga keren juga. Oke ya. Ada pertanyaan nggak nih dengan kuesionernya? Ada yang nggak paham nggak kuesionernya? Kalau udah kita Untuk akhiri. ini Pak, Apa? papernya Nisa sama Habibie itu linknya ada di mana ya Pak? Nah itu sebenarnya ada triknya. Triknya tanya Hegbert aja deh. Presentasiin cara mencari paper gratisan. Ya boleh cari pakai Sihab, pakai macam-macam teknik ya. Pak, itu Atau kita Erika jawabnya langsung dari situ aja, ditulis di kelasnya apa bikin di DOC? Itu kan udah ada saya bikin itunya kan? Udah ada bikin itunya kalau nggak salah. Bikin di tugasnya, dijawab masing-masing kan itu kalau nggak salah. Coba deh. Itu kan per orang nanti nggak jawabnya. Ngirimnya per orang. Questionnya itu dijawab kayak paste-paste aja. Nanti dia akan ke satu-satu. Benar nggak saya? Apa saya salah? Pokoknya intinya nggak usah panjang-panjang, yang penting ada jawaban lah. Bukan di kelas komen ya. Kan bisa kan dia sendiri-sendiri kan kelihatan nggak sendiri-sendiri? Di kelas work kan dia kan ada tuh di kelas work tuh kan. Yang dulunya Maret review question, sorry, dulunya iya. ya. Jadi ya langsung kan? diketik di situ ya Pak? Iya kan. Oh iya. Kayak tugas biasa aja kalau nggak salah, benar nggak saya? Apa saya salah? Benar kan? Atau mau dibikin jadi assignment? Enaknya gimana? Boleh Pak yang mana aja Pak? Hah? Gini juga Suara boleh, nggak kedengeran? Gini Apa? juga nggak apa-apa. Nah, saya udah bikinin ini juga sebenarnya, Google Forum, Google apa? Group. Karena kita mau analisa code ya. Saya udah buatin ya. Jadi mulai Anda harus pakai GitHub, pakai apa biar benar-benar, jadi jangan sastra kita. Saya udah buatin kok itunya. Forumnya udah saya buatin. Ini. Udah lihat nggak yang undangan saya ke email masing-masing? Untuk software testing 05. Lihat nggak? Sudah, Pak. Udah. Sekarang udah di-approve belum? Hah? Sudah. Udah ada si Andrea join, Hasan join, Lianto join, Egbert malah belum. Erika juga belum. Oh, ini ada nih undangan. Software Coba. testing 05.
Ya, coba dulu. Nah, itu mungkin suaranya dikecilin, di open ya. Sebenarnya tadi yang nanya nyari papernya bisa search di Google Scholar aja, nanti ketemu kok. Ya. Yang halo? Udah Pak, papernya udah di-share di grup Pak. Udah ya, oke. Pokok kalau nggak nyari di Google Scholar, cari ketemu, udah saya taruh di ResearchGate, udah taruh di portal Garuda apa-apa tuh. Bisa di-download kok. Yang penting judulnya. Pak, untuk yang review paper yang sampai UTS itu harus ngambil dari link yang Bapak kasih? Iya. Nggak boleh di luar itu? Nggak boleh. Okay. Untuk saat ini ya. Tapi nanti berkembang. Jadi itu saya kasih judul dulu. Nanti, karena topiknya harus SDP atau quality software terhubung sama SDP. Oke. Jadi gini, itu awalnya, nanti berkembang kemana-mana tapi berdasarkan paper itu. Jadi itu judul dasarnya dulu. Bagaimana, semua udah oke nih kayaknya? Pak, untuk yang di Classroom dibuat assignment aja kali Pak ya? Oke. Saya ganti ya. Oke, saya rubah sebentar. Oke. Oh ya, pertanyaan nih, lebih seneng malam begini atau lebih seneng pagi? Hah? Agak lebih enak pagi Pak. Pagi, Pas biasa masa gitu. kayak jam. Iya. Iya Pak. Oh, oke. Tapi nggak pada bentrok ya? Kalau ngikutin jadwal kuliah biasa Pak, ya insya Allah nggak bentrok Pak. Oh, oke. Udah. Jadi minggu depan kita coba Selasa jam 10 gitu ya. Jam 9 ya. Sorry, 8.30 ya. Ya benar ya? Ya Pak. Mereka ya, Pak. benar ya? Ya udah, minggu besok 8.30 kita begini ya. Berarti Egbert siap-siap ya, 8.30. Elrika? Betia gimana? Grup 1? Kedengeran nggak nih saya? 8.30 besok atau mau diganti? Coba lihat. Detia? Tidur nih kayaknya Detia nih. Detia?
Ya Pak. Buat gimana? Itu minggu depan 8.30 presentasi. Oke apa enggak? Atau mau agak siangan? Terserah, ini diskusi aja. Agak siangan aja kali, Pak. 10 Jam berapa? Hah? Jam 10 boleh tuh. Jam 10 yang lain oke ya? Jam 10 Pak. Hah? Jam 10 ada kuliah lain. Online juga? Iya. Oh, maunya jam berapa jadi? Jam 8, jam 8. Kapan pagi? Ya jam 8 aja Pak. Yakin ya jam 8 ya? Oke. Ntar saya pasang Kalau jam pengumuman. 8 sepi gimana, Pak? 8.30. Kalau jam 8 masih sepi gimana, Pak? Ya yang penting Pak Bro sama Hekbet sama itu jalan duluan lah. Habisnya nggak mungkin kan memuaskan semua orang ini. Kita harus milih. Grupnya hebat tapi oke jam 8 ya. Jadi ya? Iya Pak. Oke ya? Ya. Oke udah. Berarti jam 8. Kalau nggak ada protes, pertanyaan, keluh kesah lagi, kita akhiri dulu. Gimana? Baik, Pak. Nah, kalau nanti ada yang mau penelitian software testing, software defect prediction, nanti ngobrol-ngobrol aja sama saya. Ya, lewat nyari waktu. Di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak. Siapa? Sampai ketemu lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys. Hai. Hai guys. PCF. Hey, what's up my friend? Welcome back with me. Baru nongol lu semua. Hey, yo, my man.